Tadi Mbah Mudin menyampaikan bahwa ilmu ma'rifat, kasyaf, usul, hakikoh, wahdatul wujud dan sebagainya tidak bisa diajarkan pada masyarakat awam. Kemudian Mbah Mudin mencontohkan Nabi Musa saja tidak diperbolehkan. Lah lantas pertanyaannya, apa tidak ada yang diperbolehkan mengajari ilmu tersebut? Maka saya jawab, Nabi Musa alaihi salam ditolak Nabi Khidir alaihi salam. Kita pelajari apa penyebab ditolaknya. Maka kalau kita pelajari surat Toha juz 16, di sana diterangkan waqatal tanafsan. Nabi Musa pernah membunuh orang Kipti tidak karena perintah Allah. Nomor 2, Nabi Musa ketika diperintah membantah, menunjukkan akhlaknya kurang pas kalau mempelajari ilmu hakikat, ma'rifat, kasyaf, usul maupun wahdatul wujud dan sebagainya. Jadi Nabi Musa mbantahan karo pangeran. Lah apa meneh dengan Nabi Khidir. Nabi Musa juga kecuali bantahan karo pangeran. Nabi Musa iku takut tidak hanya pada pangeran, bahkan takut pada sesama makhluke pangeran. Lah takut dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh. Tadi saya menjelaskan waqatal tanafsan. Nomor 2, bantahan ketika didhawuhi Allah idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Membantah Rabbana inna nakhafu ay yafrutu alaina aw ayatugha. Menunjukkan Nabi Musa takut dengan Fir'aun. Membantah lagi, minta Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ditambah lagi minta teman yang mengantarkan. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri. Minta agar Harun diutus kemudian menemani. Menunjukkan bahwa rasa takutnya Nabi Musa tidak hanya pada Allah, bahkan pada sesama makhluknya. Feelingnya Nabi Khidir alaihi salam itu terbukti ketika Nabi Musa matur hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Nabi Khidir menjawab innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhitu bihi khubra. Feelingnya Nabi Khidir, ilmune Nabi Khidir mengatakan Nabi Musa enggak mungkin mampu. Akan tetapi kalau tidak bantah namanya tidak Nabi Musa. Nabi Musa membantah satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Karena wis membantah tenanan, ngeyel, akhirnya diterima tapi bersyarat. Nabi Khidir ngendikan fa ini taba'dani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Akhirnya dijak jalan-jalan.
hatta idza raqiba fis safinati ndadak Nabi Khidir kharaqaha. Melihat itu Nabi Musa benar sesuai prediksi Nabi Khidir tidak kuat. Mengatakan qala akhraqta hal tuhriqu ahlaha. Ora namung takok isih karo ngelek-ngelek laqad jita syai'an imro. Nabi Musa, Nabi Khidir tinggal melehake. Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sampai kemudian tidak jalan-jalan lagi hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Matur meneh qala aqtal nafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad jita syai'an nukra. Nabi Khidir melehake qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lho ngono iki isih iso bantah. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Saya ngeyel meneh. Kemudian tidak jalan-jalan lagi hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaru yuridu ayyanqudhu faqama. Membantah law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Sudah 3 kali Nabi Khidir dada Mbah Musa dada. Hadza firaqu baini wa bainik. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu ngeyelan. Rodok sombong sithik-sithik. Lah kapan ana kiai kok modele kaya Nabi Musa rodok ngeyel, rodok sombong. Nabi Khidir gak patek seneng. Artine gak patek seneng berarti ilmune Nabi Khidir gak mungkin iso turun nggone kiai sing rada sombong sithik-sithik. Tapi rada sombong sithik-sithik ya oleh wong nyatane Nabi Musa iku ya rada sombong. Lah kiai sing rada sombong sithik-sithik sinten, Mbah? Contone Abu Yahya Zakaria Al-Ansori. Tek ning kitabe sing terkenal jenengane Fathul Wahhab. Ngendikan ta'biri aula min ta'biri. Takbir saya, redaksi saya lebih baik daripada kitab aslinya. Tek ngomong ngono, tek ngomong ngono. Mulakno Nabi Khidir gak patek seneng dolan gone Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, tapi luwih seneng dolan gone murite yaiku Imam Asy'aroni. Krana Imam Sya'roni kuwi wonge akhlake luar biasa. Ana kedadian kuwali Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik iku rada sombong sithik-sithik ngendikan tuqribul aqsa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ditambahi meneh tuqribul aqsa bil ardi munjazi. Wa tabsutul badla biwa'din munjadi. Isih meneh wa taqtabiri dzambi ghairi suhti. Sing paling keterucut oleh rada sombong fa'iqatan alfiyata bin mu'ti. Alfiyah saya lebih hebat dibandingke alfiyah Imam Ibnu Mu'ti. Karena Imam Ibnu Mu'ti ahli kasraf, sekalipun sudah sedo metuki karo Imam Ibnu Malik bangsa wis dipetuki, wis petuk ngendikan, upama aku isih urip, kowe ngomong ngono, kowe ngarang 1000 aku 2000, kowe 2000 aku 3000 dan seterusnya. Imam Ibnu Malik baru sadar, setelah sadar wa huwa bisabqin haizun tafdilah mustaujibun sana'iyal jamila. Bisa disimpulkan ilmu yang dimiliki Nabi Khidir bisa diberikan Allah selama syariate, ilmu syariate wis mumpuni, akhlake karimah, wis belajar ilmu belajar ilmu tasawuf, belajar wiroi. Siapa itu?
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Diterangkan Syekh Abdul Qadir sejak kecil tidak mau disusui ibunya pada saat bulan Ramadan, menunjukkan sejak usia balita sudah puasa Ramadan. Belajar ilmu fikih secara umum syariat sampai mencapai derajat mufti pada seorang alim yang sudah mempunyai nama Abdul Wafa Ali bin Aqil. Juga Abdul Khatib Al-Wadani Mahfud bin Ahmad Al-Jalil. Dan ana ngarsane Abil Husain Muhammad bin Qadhi Abi Ya'la. Belajar ilmu syariat. Juga belajar ilmu adab seperti belajar Ta'limul Muta'alim, itu namanya ilmu adab. Ilmu adab pada Abi Zakaria Yahya Ibn Ali At-Tibrizi. Mempraktekkan ilmu adab waktu bahasa minhu ayakutibas. Jadi ilmu adabnya ada, dasarnya ada. Terus dasarnya dipraktekkan. Jadi orang namung anut grup yuk. Juga sudah belajar ilmu thariqah. Ana ngarsane Al-Arif billah Syekh Abil Khair Ahmad bin Muslim Dabbas. Belajar ilmu tasawuf. Ana ngarsane Qadhi Abi Sa'id Al-Mubarak Al-Khirqah Asy-Syarifah. Juga selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha wiroi. Saking wiroi bertenah dicoba diberi uang salah seseorang, diterima sebagian, yang sebagian tidak diterima. Kemudian uang yang diterima dibelikan makanan. Pada saat makan di depannya ada kertas bertuliskan innama ju'alati syahawatu li du'afai ibadi liyasta'inu biha ala ta'at. Syahwat seperti makan minum dijadikan untuk penolong agar kuat ibadah. Terhadap siapa? Terhadap hamba yang masih do'if. Wa amal aqwiya fama lahum syahawat. Kalau orang yang kuat, fama lahum syahawat, tidak mempunyai syahwat. Dalam arti tidak mempunyai syahwat itu sudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya Rasulullah nate ngendikan, wong sing kuat kuwi wong sing iso ngendhaleke hawa nafsu. Setelah mencapai derajat seperti itu, Nabi Khidir datang sendiri, tidak mencari seperti Nabi Musa. Nabi Khidir datang sendiri menjumpai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian didekati, diangkat jadi muridnya dengan catatan Allah yukhalifah. Tidak bantah, tidak berbeda pendapat seperti yang dilakukan Nabi Musa. Karena apa? Wal mukhalafah sababul firaq. Tadi Nabi Musa mukhalafah terus ya sababul firaq. Lah ini tidak boleh. Setelah Syekh Abdul Qadir sanggup, akhirnya uqudhahuna, silahkan duduk di situ selama 3 tahun. Setiap tahun saya datang sekali. Lah, ini juga dilakukan Kanjeng Sunan Kalijogo. Disuruh duduk di sebelah sungai, di tepi sungai. Gurunya Kanjeng Sunan Bonang
juga mengatakan nanti saya datang setahun sekali. Ini kamu jangan salah paham. Disuruh duduk ora kok artine santai-santai kaya duduke aku kowe. Aku lah nek kowe gak ngerti aku. Aku gak duduk dalam arti disuruh tafakkur, disuruh tadarruk, disuruh selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar tadarruk. Kasyaf akhirnya tidak ada yang dilihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah mencapai derajat itu, mata telinganya tidak merasakan sudah waktu sholat sudah masuk apa belum, lewat apa belum, enggak merasakan selama 3 tahun itu. Kalau tidak tahu datang dan perginya waktu sholat, nek cara ilmu fikih sekalipun mempunyai akal, kalau tidak tahu datang dan keluarnya waktu sholat, ya gak kewajiban sholat. Lho ngono kok dibahas ngibadahe nalika tapa piye. Lah nek sing linggih kok aku kowe tapa ngalamun anakku ning pondok wis sangu apa urung, wis mangan apa urung, bojoku sing ayu dhewe. Dirayu wong apa gak. Nek ngono sing dipikir iku Syekh Abdul Qadir karo Kanjeng Sunan Kalijaga, sing dipikir Allah Subhanahu wa taala. Wong sing zat sing paling kasih. Selain itu tidak. Ini sekaligus saya menjawab kenapa Syekh Abdul Qadir diterima, Nabi Khidir menjadi muridnya, sedangkan Nabi Musa tidak diterima. Jadi syariat, akhlak, hati, tasawuf, thariqah, wiroi. Sekaligus saya juga menjawab kiai-kiai atau orang-orang yang mengatakan mempermasalahkan ibadahnya Kanjeng Sunan Kalijaga ketika topo. Ngono ya, wis paham ya. Kemudian saya sekaligus pingin jawab. Krono ada kiai yang mengatakan Kanjeng Sunan Kalijaga itu wali yang menyebarkan agama kejawen, agama Islam kejawen. Maka saya tegaskan Kanjeng Sunan Kalijaga itu jujur saja, karena saya sejak lahir di Demak dengan makame Kanjeng Sunan Kalijaga sekitar 2 kilo. Lahir di Demak, ngaji syariat di Demak, ngaji Al-Qur'an, malah di Bustanu Usyakil Qur'an ono ngarsane Simbah Kiai Haji Harir bin Muhammad bin Mahfud Atar Masisum Malmaki. Ono ngarsane Simbah Al-Arif Billah Kiai Haji Muhdi bin Taslim, iku malah cedhak neh karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemudian selama 6 atau sekitar 6 ya 8 tahun, 6 sekitar itulah, pergi meninggalkan Demak menuju Sarang Rembang. Ngaji ono ngarsane Al-Arif Billah Simbah Kiai Haji Abdul Rahim bin Ahmad. Jadi Simbah Kiai Haji Abdul Rahim bin Ahmad niku saya yakin ulama sing ma'rifat. Pada saat itu saya nyantri sekitar kelas 1 aliyah kalau nggak salah, aliyah MGS. Pernah baru sebulan berangkat di pondok, teringat terus dengan rumah. Akhirnya saya memutuskan pulang. Mau sowan gak berani karena baru 1 bulan.
dalam benak saya pulang tapi tidak bilang sama siapapun, pengurus apalagi teman sekamar, enggak ada yang tahu. Dalam benak hati saya, wong aku yo anak kecil, baru kelas 1 aliyah, kan belum dikenal sama Syekhina. Upomo kenal ya kenal wajah tok, urung akrab. Paling gak ditimbali, gak konangan. Ternyata setelah saya pulang, ibu saya dapat berkat. Kilingan saya karena saya anak ragil. Kilingan saya ning pondok kili, ngan akhire balik terima baleni ngepung berkat. Bangsa ngono tekan pada saat itu setelah ngepung, saya tanya ada apa sama bapak ibu. Ya ada ini tuh berkat, enggak ada yang makan, saya ingat kamu. Setelah itu saya berangkat saya sampai di sarang sekitar saya turun sebelum sarang itu pasar sarang, karena agar tidak terdeteksi kalau saya habis pulang. Setelah sampai di pondok ditimbali mbahim, ditimbali karo pertama, Zen, rokok ini kamu tukarkan di kantin mus. Akhirnya saya tukarkan. Setelah saya tukarkan, saya aturkan rokoknya. Ngendikan, Zen, santri saiki iku apa meneh dikoning pondok 3 tahun gak mulih. Agek sesasi wae balik gak kondo. Wah, kula wis santri wis campur wedi, isin wis werna-werna. Pada saat itu saya yakin Syekhinal Alamah Kiai Haji Abdurrahim bin Ahmad bin Shu'aib niku makrifat. Saya takut sekali. Takut kalau berbuat salah nanti konangan. Itu sedikit sejarah tentang guru saya. Lah, pada saat itu saya cuma meninggalkan Demak itu sekitar 6 sampai 8 tahun. Kemudian pulang boyong rabi oleh wong Demak, enggak pernah kemana-mana di Demak terus. Jadi saya tidak merasakan bahwa ajarannya Kanjeng Sunan Kalijogo itu Islam Kejawen. Saya tidak merasakan. Dan saya mendengar ada Gus apa Kiai yang mengatakan ajarannya Kanjeng Sunan Kalijogo itu Kejawen itu ning atiku sebagai orang Demak. Rasanya gak enak. Tapi saya berusaha noto hati. Lah pada kesempatan ini saya ingin menjawab. Jawaban saya begini, Gus apa Yi? Kanjeng Sunan Kalijogo, begitu juga Wali Songo yang lain, dalam berdakwah menggunakan teorinya Al-Quran, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, berusaha menghindari mujadalah. Akan tetapi kalau terpaksa mujadalah, juga mujadalah sesuai ajaran Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Coron Jawane mengambil ikan di air, ikan didapatkan airnya tidak budek, tetap bening. Iku teorine Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah didapatkan diajarkan ilmu syariat. Akan tetapi memang ada sebagian orang yang sudah diislamkan, berusaha diajarkan syariat, belum sampai
penuh sudah apa boyong istilah cah pondok. Lah, yang belum diajarkan, kemudian mereka menggunakan adat Jawa. Adat Jawa yang belum diajarkan Kanjeng Sunan Kalijogo. Apakah itu bisa disebut ajarannya Kanjeng Sunan Kalijogo? Saya analogikan Gus, jenengan santri ini kata, ada salah satu santri yang baru setengah tahun ten pondok jenengan, wis boyong, mesti ini agak oleh sidik, belum bisa menyerap ilmu jenengan sing akeh. Dia di rumah mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan dari jenengan. Akan tetapi tetap banyak yang tidak dari jenengan. Akhirnya menggunakan tradisi ini mereka. Lah tradisi ini santri ini jenengan sing akeh terima setengah tahun terus boyong iki. Tradisi ini iki apa bisa disebut itu ajaran jenengan Gus? Makanya hati-hatilah. Enggak bisa. Lah terus Wali Songo dan termasuk Kanjeng Sunan Kalijogo pendekatannya tadi bila hikmati wal mau'izatil hasanah, jiko ikan airnya tetap bening ora butek. Sehingga suatu saat tradisinya kematian malam pertama dan seterusnya tetangga kanan kiri jagung-jagung. Itu tidak dirubah Wali Songo, tapi isi jagung ini yang dirubah. Yang semula minuman, keplek remi, pelong, apa iku wong wedok sing ngibing karo wong lanang iku. Nek zaman saiki karaoke, nak dulu apa? Nanggap tayub apa-apa itu. Lah, kegiatan acara yang maksiat diganti zikir. Akhirnya setelah kematian terbiasa kumpul tetap, tapi yang semula maksiat jadi ibadah itu nek menuruti mereka nyoroti kumpule dianggap elek iku nek dinggoni maksiat. Lho nek dinggoni ibadah, ya nek cara Kanjeng Nabi bahkan itu dibanggake Allah di hadapan malaikat. Kapan ada ibadah, ubat mau berkumpul zikir, tadarruk, zikir, tasbih, tahmid itu menjadi kebanggaannya Allah di hadapan malaikat lukat malaikat kalau makhlukku menungso ngapike kaya ngono. Ini diceritakan Imam Nawawi di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Coba kamu pelajari sendiri. Kemudian ini saya kira berkenaan ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo sudah saya jawab ya. Jadi clear. Jadi kejawen itu bukan ajaran, tapi sesuatu yang belum dijelaskan santrine wis boyong gitu pemahamannya. Kemudian saya menyarankan nek suudzone kula jenengan nyorot keelekan itu membuktikan atine jenengan kuwi durung patek apik. Upama gak elek ya urung patek apik. Perlu didandani. Lah sampai kapan? Sampai setiap melihat orang yang dilihat tidak kejelekannya tapi kebaikannya. Istilah Kanjeng Nabi selalu husnul dzon. Ngoten nggih. Dadi
jangan jangan selalu yang dilihat eleke, selalu yang dilihat eleke. Kemudian ajarannya Syekh Siti Jenar sesat apa tidak? Yunak sing ngarani sesat mungkin taunya namun dari televisi. Menurut saya kalau pingin tahu, saya menyarankan yang mengatakan ajaran Syekh Siti Jenar sesat itu saya menyarankan kiranya berkenan munajat pada Allah, minta pada Allah agar ditemukan pada Syekh Siti Jenar. Setelah yakin yang menemui itu Syekh Siti Jenar, konsultasi ajaran jenengan apa saja. Kalau menurut saya, saya itu kalau melihat kebaikannya, ada orang melihat ayatullah, tafakur, saking tafakur akhirnya kasaf, akhirnya tadorok kasaf, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu wong koyong ini kok diarani sesat. Lu wong sing aku iku salat pengen iso zikir ning kengarsane pangeran ngantek tenanan, gung iso gak diarani sesat. Lu sing wis iso duwe karomah kaya ngono gedene diarani sesat. Mulakno aku nyaranke aja kulino ngeti eleke, ngeti yo apike. Mung iki mau niate kula ngapurane watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saya tidak nyinggung apalagi menghina. Jadi murni watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Semoga ada manfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum siratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum jannatan na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.